bangsa lahir. Nglakoni salat, nglakoni poso, zakat, terus bantu orang, menolong orang dan lain sebagainya itu perintah lahir. Menjauhi cegah. Nah, untuk akan melaksanakan perintah biar bisa jamaah, biar bisa iktikaf. Oh maaf lupa. Itu yang saya belum mengingatkan. Yang datang di masjid sini tadi sudah niat iktikaf belum? Belum. Ya gak apa-apa, sekarang mulai kita niat nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid madum tufi. Niat ingsun i'tikaf di masjid ini selama kita masih ada di masjid. Sama oleh ganjaran, orang ngaji taklim ora oleh ngaji nitok, tapi i'tikafi oleh ganjaran wa antum aqifuna fil masjid. Semacam ini loh, kadang-kadang orang tidak begitu ngerti. Untuk takwa secara lahir ini tantangan rintangannya agar bisa melaksanakan untuk akan takwa itu ada 4. Satu, makhluk ngkate zakat niku sing marakno gak gelem zakat kate sedekah sing marakno gak sedekah niki makhluk. Mbuh niku bojo, mbuh anak, mbuh apa niku. Ngkate nyilih sepeda motor kancane atau tanggane sing putus sepeda motor niku biasae nyilih gak apa-apa, tapi setelah nyampe bojo akhirnya bojone merombong utahe malah gak sida. Nah niki makhluk kadang iso menghalangi. Nomor loro, dunya. Nah niki kadang dengan dunya sing asale niku kanca, asale dulur, asale kakak adik ya barang sudah digelut perang gara-gara rebutan wangkit, rebutan warisan. Niki dunya, mulane harus ditanggulangi yang semacam ini. Marakno kita ora taat iso gak berangkat nang masjid gara-gara dunya. Mergo apa? Gak cocok karo takmire, malah geger. Akhire mereka sudah nang masjid ternyata. Niki nomor 3, nafsu. Niku kepingin, duweni kepinginan, keinginan apapun nuruti nafsu niku. Wong ngatur ngaji ngeten iki sik kepingin preyan, sik kepingin liburan, akhire iso terhalang nafsu. Sing paling akhir niku setan. Niki penghalang secara global. Kedua, untuk melakukan maksiat. Untuk melakukan maksiat ini penyebabnya adalah ada 5. Gini ku aku anggota 5. Makanya agar supaya kita tidak terjadi pada kemaksiatan harus menjaga jalan-jalannya maksiat. Jalannya maksiat itu pintu-pintu yang digunakan untuk masuknya maksiat. Ini saya katakan global mau karena waktu ini sampai habis. Disitulah Kanjeng Nabi mengatakan sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Atiyah, la yablughul abdu ayyakuna muttaqiyan hatta yata Allah hatta yata la yablughul abdu ayyakuna muttaqiyan hatta yata amala ba'sa bi hadaron mimma bi ba'sun. Orang itu tidak akan dikatakan orang takwa, tidak berhasil takwa, tidak mendapatkan status takwa, tidak pernah mendapatkan sertifikat muttaqin sebelum meninggalkan sesuatu yang tidak membahayakan, khawatir terjerumus pada hal yang membahayakan. Giling-giling. Orang tidak akan pernah bisa takwa nglakoni perintah ngedoi cegah, tidak akan pernah mendapat sertifikat muttaqin, tidak akan pernah bisa diterima ibadahnya karena takwa, namanya taqabbalallahu minal muttaqin, kecuali meninggalkan sesuatu yang tidak membahayakan, khawatir terjerumus hal yang membahayakan. Apa hal yang tidak membahayakan tapi menjadikan terjerumus dalam bahaya? Artinya sesuatu itu gak bahaya tapi marak bahaya, sumber bahaya tekok kudu. Siji meripat. Meripat itu enggak bahaya. Kena kayak maca Quran untuk membedakan antara hak dan batil, untuk membedakan antara sandalnya sendiri dengan sandalnya kawan. Dan itu meripat. Tapi kejadian maksiat keseluruhannya ya dari meripat. Di mana tempatnya lintah dari sawah turun ke tali, jembatannya cinta dari mata turun ke hati. Setelahnya cinta akhirnya buta. Ini siji. Nomor loro kuping. Walaupun dia tidak melihat tapi mendengar. Orang-orang kita ingin berangkat ke luar negeri nggak di TKW ini tidak pernah lihat tapi mendengar. Ini maka harus dijaga
dari sesuatu yang membahayakan pada diri kita. Ketika ini kulesan mulane kul mimina yahuddu min absarihim wa yaqadu furujahum zalika azka lahum lek sampean jaga mripat niku tok jaminannya ada 3. Kul mimina yahuddu min absarihim wa yaqadu kul mu'minina yahuddu min absarihim wa yaqadu furujahum zalika azka lahum siji akan nambahi amal. Innallaha khabirum bima ta'malun. Di sisi nambahi amal nemen loro akan dimintai pertanggung. Innallaha khabirum bima yasnaun. Gusti Allah akan mengetahui apa yang ada di dalam hati, apa yang ada yang kau sembunyikan. Niki ada tahdid, ada peringatan yang besar. Ada peringatan yang besar di dalam dawuh niku wau. Penting. Lah, ketika itu pendengar, kedua pendengar ketika lesan. Lesan itu ngoten masya Allah. Lesan itu bisa digunakan untuk ngaji, tapi juga bisa digunakan untuk nyelaku. Bisa digunakan untuk memuji, tapi juga bisa digunakan untuk memaki. Bisa digunakan untuk membaca, tapi juga digunakan untuk metani kesalahannya orang lain. Tinggal sampean teliti banyak mana digunakan ibadah dengan tidak. Iki lesan. Terus hati nomor 5, papat hati nomor 5 yaitu perut. Di dalam masalah hati ini sing setitik yang paling penting, hati kita niku harus dijaga sangka perkara papat. Berarti dikai sifat papat, sifat yang baik papat, dijauhkan dari sifat yang jelek papat. Niku tok selamat kabeh. Sebenarnya hati kita itu harus dijauhkan dari sifat mazmumah, sifat yang terbodoh kabeh 99. Dan harus dihiasi dengan sifat yang mamduhah, yang dipuji kabeh 99. Cuman 99 niku sumbernya adalah dari 4 perkara. Nah, kabeh 99 niku dari 4 perkara. Siji, jauhilah dari tulul amal. Angen-angen nek awake sik uripe suwe ae. Tapi harus kita selalu waspada, kita itu bisa mati sesuk, bisa nanti mati. Makanya jangan sampai nunda-nunda ngamal, kita lakoni sesuk ae, tak lakoni sesuk. Ketika akan melakukan kebaikan, enggak usah sesuk-sesuk, belum tentu sampean sesuk hidup. Nah, wis siji. Berarti harus dikasih sifat qasrul amal. Qasrul amal piye? Enggak usah kita memprogramkan apa yang akan terjadi, apa yang akan datang. Sekarang saja kalau diperintahkan laksanakan, enggak usah sesuk-sesuk. Berarti qasrul amal. Nah, kita selalu siap untuk diambil oleh Allah. Kalau kita siap berarti andai kata diambil oleh Allah sekarang ini, yang paling seneng sampean ketika waktu mati dalam keadaan apa? Lakukan ini. Zaman eling-eling, andai kata sampean niku mati ditinggal mati, niku sing paling seneng dalam keadaan apa? Dalam keadaan sholat, dalam keadaan sedekah, dalam keadaan mengaji, dalam keadaan apa? Terserah. Itulah yang lakukan, karena bisa sebentar lagi kita sudah akan mati. Siji, nomor loro, ojo kesusu. Jadi hilangkan sifat tergesa-gesa. Jadi semuanya maksiatmu krono tergesa-gesa. Burung wayah suki kepingin uji suki, akhirnya tergesa-gesa malah nyolong. Kita belum sampai wayai jam wayai haji, wis ngotot-ngotot sampai pada utang-utangan, akhirnya malah jadi maksiat. Ya durung wayai wis ora usah. Kita santai saja. Kenapa? Allah tidak pernah merintahkan kita ibadah kecuali dikasih modal. Enak ini pun. Allah tidak pernah merintahkan panjenengan semuanya haji kecuali dikasih modal. Kalau tidak dikasih modal nggak diperintah, kalau nggak perintah nggak usah. Kita bingung-bingung, tapi tetap bercita-cita kalau dikasih modal. Ini penting. Wes, semuanya tergesa-gesa itu setan. Sampean kepingin ndang sugih ya setan, kepingin ndang mati ya setan, kepingin ndang waras ya setan, kepingin ndang teko ya setan. Semuanya kepingin ndang naik pangkat ya setan. Kecuali 5. Tergesa-gesa sing 5 niku sing saka pangeran. Sak liyane niku pun talah setan kabeh.
Sholat tergesa-gesa, akhirnya gak pernah sholat. Mocok Fatihah ora tahu jelas, mau oleh ganjaran. Bismillahirrahmanirrahim. Kau oleh ganjaran. Sampai sholat, mocok Subhana Rabbiyal Azim, gak tahu oleh ganjaran. Muka sunat. Apa sih mau mocok? Apa sih kan ganjaran? Itu kisah-kisah kali ganjaran kabeh. Sampai maca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa barik apa sing ganjaran? Kali ganjaran karena tergesa-gesa. Sakwise salat kon maca alhamdulillah ping 1000 apa ping 33 alhamdulillah akhirnya yo mintane tulah karena tergesa-gesa. Urae nek kitab pokoke urutan tulah itu urae. Dia mungkin betul kan. Allahu Akbar sampai sholat, mari sholat maca Allahu Akbar. Gak oleh ganjaran karena tergesa-gesa. Mergone apa? Ora mono Allahu Akbar. Apa enek murude tak bara-bara. Wis sampeyan mono dhewe niku lho nek. Subhanallah ki ngoten. Ila ya ben Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ganjaran. Lho karena kesar-kesar wis ora usah akeh rek gak gelem. Subhanallah. Alhamdulillah. Ini gara-gara tergesa-gesa setan kabeh niku. Masya Allah, ini sering terjadi yang semacam itu. Kalau sholat boleh nek ganjaran ini kabeh. Ini boleh sah, ini boleh Fatihah ini enggak sah nih. Kadang-kadang maca Fatihah niku sing muni, sing lambene tok. Anu obah-obah. Allah ini. Kalau telinganya panjenengan enggak mendengar, enggak sah. Itu sering terjadi. Wong takbirnya kadang ora krungu Allah. Apa ngoten niku kan kok diekspresikan dengan khayalan apa piye ya? Allahu Akbar. Allah Akbar. Itu piye ngoten niku? Ini banyak sekali yang semacam itu dilakukan oleh teman-teman karena tergesa-gesa. Mulane aja kesusu, tapi ta'ani ku tenang. Tenang itu apa? Maksud ta'ani jangan gerusa-gerusu, nyelip barang niku. Ojo sampai nyelip kalau memang jelas-jelas gak positif. Lek wis padang plek gak apa-apa. Sikap pun juga demikian. Kalau ndak positif saya certifikasi ora usah. Wa al-mukhawadatu al-qadimi sholihan. Kalau memang betul aslah baru melanggar. Kalau tidak enggak bisa. Ini nomor 3 ngene iku kongkon nasihat. Nasihat itu mengendaki bagaimana orang lain baik. Enggak usah kita ingin jadi orang baik, tapi bagaimana orang lain baik. Mengendaki bagaimana orang lain jadi baik. Sampeyan tahu ndongakno tangga. Nek bengi ndongakno ya Allah tangga kula nika sampean paringi rezeki sing kathah, panjenengan paringi slamet, panjenengan paringi anak sing saleh, nate mboten. Hah? Niki ndongakno tanggane. Sampeyan ndongakno tanggane niku balik nang awake ganti malaikat wala kami sulani. Berarti kalau bisa kita mengendaki orang lain baik akan bisa menghilangkan hasud. Berarti jauhono hasud, jangan sampai tidak suka kalau orang lain sukses. Nggih, terakhir di dalam masalah hati niku tawaduk lah, kamu jauhilah sifat sombong. Wong alim itu bahayane karena sombong. Wong ahli ibadah bahayane karena sombong. Nilai terang dua woni. Nah, orang yang alim, orang yang ahli ibadah kok sombong, ini seperti iblis. Iblis niku alamah. Jadi burune malaikat 20.000 tahun. Ahli ibadah sujud sadurunge didadekno Nabi Adam didadekno niku wis 300 tahun. 300.000 tahun. Tapi diusir saka swarga gara-gara sombong. Ditenono wis nang swarga niku mawon sombong ditokno. Kok sadurunge mlebu swarga gara-gara ahli ibadah wis sombong. Lah aku lek awakmu iki lek. Nang kene iki alhamdulillah kaya aku iki ya termasuk wong apik lah daripada ngono kae. Iku sombong. Iblis gara-gara anak khairun min bisa lebih baik daripada dia ditokno. Ukhruj minha fa mayakul lak anta takabbaru biha. Metu saka swarga, gak patut wis sombong di swarga.
Bayangno wis nang swarga mawon sombong ditokno, apa maneh durung masuk surga kok sombong. Kira-kira seperti enggak. Niku bahayane wong alim, bahayane wong alim baca sombong. Kenapa wong alim kok sombong? Iki dawa niku nggih. Terakhir, ini berarti khusyuk dan tawadhu. Terakhir yang bisa mengakibatkan kita adalah maksiat perut. Maka jauhilah perut dari siji barang haram, nomor loro subhat, nomor telu mangan yang berlebihan. Wah ini bahaya, ini ada 15 hal tidak bisa saya sampaikan. Karena tadi katanya ada dialog, ini waktunya sampai jam 7 katanya. Ya saya persilakan kalau sama ingin menanyakan apa yang saya sampaikan nggak pas atau ada hal-hal yang perlu disampaikan, saya persilakan.